kedua ini. Kalau gol pertama itu kita masih lagi rasa macam berdedak-deduk jantung kita guys. Tetapi apabila gol kedua daripada Marcelino ini memberikan kita rasa semua tenang sikit jantung kita daripada sentiasa berdedak-deduk ya. Saya mendukung Indonesia daripada Malaysia di rumah guys. Memang terasa sangat-sangat jadi guys, ini yang kita mahukan ya sebenarnya. Apa yang saya nampak ya apabila iaitu Marcelino ini diturunkan sebagai first 11 ketika melawan ataupun berlawan dengan Arab Saudi. Ini adalah salah satu tactical sintayong yang benar-benar luar biasa guys. Kita tidak terfikir bagaimana Marcelino yang tidak sentiasa dijaga oleh pemain-pemain Arab Saudi ya. Mungkin itu adalah salah satu tactical daripada Sintayong ya. Sebelum ini kita lihat bagaimana Sintayong memainkan pemain-pemain diaspora ya. Dan kita tahu mungkin Arab Saudi memikirkan iaitu pemain-pemain diaspora Indonesia yang akan banyak menyerang dan akan membuat jaringan gol. Ternyata ini adalah taktik Sintayong untuk mengaburkan mata-mata pemain-pemain daripada Arab Saudi agar tidak menjaga iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, bertemu kembali bersama kami di channel Jawahir Mansuri dengan keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, sehat jasmani dan rohani. Sahabat channel Jawahir Mansuri, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mereaction sebuah pertandingan antara Indonesia tadi malam, saudara-saudara, yang bertanding dengan Arab Saudi. Begitu serunya, dan alhamdulillahnya Indonesia menang 2-0. Alhamdulillah punya kesempatan untuk maju langsung atau lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan paling hebatnya ini, saudara-saudara, kami akan mereaksi sebuah video punyanya channel Brozul Channel, yang mana beliau orang Malaysia, tapi beliau totalitas terhadap timnas Indonesia. Bahkan beliau, kalau nggak salah ya teman-teman, nonton langsung ketika pertandingan Indonesia lawan Jepang. Ini orang Malaysia teman-teman, betul totalitas. Beliau bilang akan mendukung Indonesia karena ini perwakilan benua Asia Tenggara. Ini bagus. Jadi lupakan rival yang sejak dulu tertanam di antara Indonesia dan Malaysia. Sekarang saatnya bersatu antara Indonesia dan Malaysia. Dukung Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Saya kagum terhadap channel Brozul Channel ini karena betul-betul menghilangkan ego untuk kenegaraan, untuk bersatu, untuk melaju ke Piala Dunia 2006. Yuk kita lihat videonya. Ini gol kedua Marcelino Ya, itu guys, itu yang kita mahukan ya. Itu yang kita mahukan. Bagaimana hampir-hampir Marcelino membuat hat-tricknya malam ni ya. Hampir-hampir guys. Okey, gol kedua. Kita lihat lagi sekali macam mana gol keduanya. Cantik sekali guys, cantik sekali. Ya Allah, Cristiano Ronaldo. Boleh kita katakan Cristiano Marcelino. Okey. Jadi itulah, kita lihat momen-momen yang benar-benar membuat kita semua hilang. Jantung kita berdedak-deduk ya. Apabila gol kedua ini. Kalau gol pertama itu kita masih lagi rasa macam berdedak-deduk jantung kita guys. Tetapi apabila gol kedua daripada Marcelino ini memberikan kita rasa semua tenang sikit jantung kita daripada sentiasa berdedak-deduk ya. Saya mendukung Indonesia daripada Malaysia di rumah guys. Memang terasa sangat-sangat jadi guys, ini yang kita mahukan ya sebenarnya. Apa yang saya nampak ya apabila iaitu Marcelino ini diturunkan sebagai first 11 ketika melawan ataupun berlawan dengan Arab Saudi. Ini adalah salah satu tactical Sintayong yang benar-benar luar biasa guys. Kita tidak terfikir bagaimana Marcelino yang tidak sentiasa dijaga oleh pemain-pemain Arab Saudi ya.
Mungkin itu adalah salah satu taktikal daripada Sintayong. Sebelum ini kita lihat bagaimana Sintayong memainkan pemain-pemain diaspora ya. Dan kita tahu mungkin Arab Saudi memikirkan iaitu pemain-pemain diaspora Indonesia yang akan banyak menyerang dan akan membuat jaringan gol. Ternyata ini adalah taktik Sintayong untuk mengaburkan mata-mata pemain-pemain daripada Arab Saudi agar tidak menjaga iaitu Marcelino. Daripada situ kita lihat Marcelino banyak membuat peluang-peluang ataupun peluang-peluangnya untuk menjadikan gol. Pada awal minit pertama lagi kita lihat hampir-hampir Marcelino untuk menjadikan gol yang pertama, tetapi dihalang oleh Arab Saudi. Dan apa yang lebih kita rasa bangga sekarang ini apabila dua jaringan dijaringkan oleh pemain lokal Indonesia sendiri iaitu Marcelino Ferdinand, iaitu saya tidak dapat katakan apa-apa lagi guys. Yang penting malam ini Indonesia sudah menjadikan gol dan dapat mencuri 3 poin di kandang sendiri, dan ini meletakkan Indonesia menjadi 6 poin di klasemen dan meletakkan Indonesia lebih manis lagi apabila di klasemen di tangga yang keempat di atas China dan di atas Bahrain. Dan apa yang kita harapkan malam ini, Bahrain kalah dengan Australia ya. Tidak salah saya pagi ini guys, Bahrain dan Australia. Kalau Bahrain menang malam ini guys, dia bisa memintas Indonesia dan Indonesia bisa duduk ataupun di tangga kelima dan Bahrain akan duduk di tangga yang keempat. Jadi kita harapkan Bahrain kalah dengan Australia malam ini. Jadi kita lihat nanti di dalam klasemen Indonesia akan terus duduk di tangga yang keempat. Manis banget. Alhamdulillah hasil pertandingan seru banget. 2-2 Oke, dan Bahrain. News guys, timnas Indonesia berpotensi naik ke ranking 124 dunia jika menang melawan Arab Saudi malam ini. Waduh, ini kalau kita lihat dari kenaikan dan penurunannya ini lumayan guys. Karena timnas Indonesia sekarang ada di peringkat 129 dunia. Otomatis kalau naik ke 124 itu naik 5 peringkat. Nah, kalau kita kalah kita akan turun 6 peringkat guys, dari 129 ke 135 dunia. Dimana jika menang timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan sebesar 19,16 poin. Dan jika seri timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan sebesar 6,66 poin. Sedangkan kalau kalah timnas Indonesia akan kehilangan sebesar 5,84 poin. Tapi kalau analisa aku pribadi guys, harusnya timnas Indonesia itu tidak ada alasan untuk kalah ataupun seri. Bahkan aku bisa bilang peluang timnas Indonesia untuk bisa menang melawan Arab Saudi itu sangat besar guys. Ya, kita bisa berkaca dari hasil timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kandangnya Arab Saudi di Jeddah kemarin. Timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Artinya secara kualitas timnas Indonesia tidak kalah dari Arab Saudi. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat. Oke guys, benar kata oleh iaitu Dana Fadilah ini ya. Ketika Indonesia pergi ke tempat timnas Arab Saudi, bagaimana yang kita nampak di situ, Indonesia bisa tahan imbang di tandang. Berarti di sini apabila di kandang sendiri memang logiknya Indonesia menang. Mustahil itu kan. Saya sudah memprediksi Indonesia menang. Memang saya memprediksi Indonesia menang. Tetapi saya tidak mahu menekan berapa gol. Yang penting ada gol. Itu saja. Dan ternyata malam ini apa yang saya sangkakan dan apa yang saya harapkan, Indonesia menang. Bangga sekali guys, bangga sekali. Itu yang kita mahukan guys. Merinding saya guys apabila bercerita tentang kemenangan timnas Indonesia malam ini. Dan kita harapkan guys Indonesia menang. Semoga lolos Piala Dunia ya. Fase yang keempat ataupun stage yang keempat ya. Itu yang kita harapkan ya. Dan apa yang kita doakan, mudah-mudahan Bahrain akan kalah dengan Australia malam ini juga ya. Pagi ini ya. Tidak salah saya kalau waktu Indonesia Barat jam 1.30 pagi ya. Jadi kalau teman-teman yang ke lapangan bisa nonton ya Australia dengan Bahrain. Tapi Bahrain main di kandangnya sendiri ya. Kita takut nanti Bahrain akan membayar wasit, kecurangan wasit. Biasalah Bahrain ya. Jadi apa yang kita harapkan ini yang ditakutkan ya. Bahrain akan terus duduk di dasar dan Indonesia dapat terus duduk di tangga keempat di dalam klasemen grup C. Itu yang kita doakan. Momen Pak Jokowi ajak cucunya saat nonton Indonesia. Pak Jokowi guys, Pak Jokowi walaupun sudah tidak menjadi presiden, tetapi dia datang sendiri untuk menonton timnas duduk di Sintayong nggak jadi dipecat. Tempat Indonesia unggul biasa. di babak pertama nih. Kali ini taktik Bukan di Sintayong tempat kayaknya bakalan jitu. Anak VIP. emasnya Sintayong, Marcelino Biasa, Ferdinand Pak berhasil Jokowi, cetak gol. sederhanaan beliau. Pertandingan berjalan dengan sangat seru. Kedua tim saling memberikan serangan. Preman kita Justin Hubner hampir aja dapat kartu merah setelah mengangkat kaki terlalu tinggi sampai mengenai hampir, kepala guys. pemain Arab. Oh, Untungnya itu dia lebih dulu nasib mengenai baik. bola dan hanya diganjar Benar. kartu kuning. Selama babak pertama Indonesia memberikan beberapa serangan yang cukup berpotensi menjadi gol. Menit ke-31 Marcelino berhasil cetak gol membuat
Indonesia unggul 1-0. Tendangannya melesat masuk tepat di gawang Arab Saudi. Babak pertama memberi kita harapan besar kalau Indonesia bisa meraih 3 poin. Marcelino jadi Bisa. pahlawan di saat dibutuhkan. Oke guys, ini yang kita lihat ya guys pada minit Alhamdulillah. babak pertama lagi hampir-hampir ya iaitu pemain timnas Indonesia akan dilayangkan kad merah ya, iaitu daripada pemain pertahanan Indonesia lah, tapi mujur kakinya terkena bola dulu ya, baru terkena kepala pemain Arab Saudi. Jadi apa yang kita lihat, saya ada terlihat satu konten dan apa yang dikatakan dalam konten itu, jika timnas Indonesia kalah malam ini ya, tidak salah saya Pak Erik dan STY, tidak salah saya Pak Erik yang akan mengundur diri. Itu yang saya dengar ya. Tetapi apa yang saya dengar juga daripada satu konten yang lain pula, STY yang akan dipecat. Tetapi ternyata malam ini buktinya anak-anak timnas Indonesia, iaitu pahlawan-pahlawan timnas Indonesia malam ini tidak mahu itu terjadi dan mereka tetap bertahan dengan unggulnya, mempertahankan gawang mereka sehingga kan mereka dapat menjadikan 2 gol kepada mengalahkan Arab Saudi. Dan inilah buktinya betapa sayangnya iaitu anak-anak buah Sintayong ini sayang kepada Pak Erik Thohir dan juga sayang kepada STY. Mereka tidak mahu kehilangan kedua-duanya. Jadi mereka sanggup bermati-matian di atas lapangan untuk mendapatkan jaringan dan untuk mendapatkan kemenangan guys. Itu yang benar-benar bagi saya, pemain timnas Indonesia ini bagi saya benar-benar mental pahlawan ya. Harusnya ada begini seharusnya ketika melawan Australia dulu, ketika melawan Jepang, ketika melawan China, harusnya ada begini mental mereka ya. Dan inilah yang kita mahukan apabila mereka dapat memberi 3 poin ya guys. Ini yang kita mahukan ya. Oke, terima kasih telah menonton channel kami Jawahir Mansuri. Kalau kita lihat masalah Indonesia dan Arab Saudi, Indonesia tadi malam memang layak untuk dapat 3 poin dan menang. Asiknya lagi kita dapat dukungan dari tetangga sebelah, dari Malaysia. Ini yang luar biasa teman-teman. Dan di laga-laga selanjutnya semoga Indonesia menyapu bersih kemenangan 3 poin semuanya antara Australia, Bahrain, Cina, bahkan Jepang. Semoga kita mendapatkan poin maksimal dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena poin antara dari runner up sampai bawahnya itu sangat ketat. Cuma Australia yang dapat 7, yang lain dapat 6. Ini masih bisa dan bisa memungkinkan untuk Indonesia bisa lolos. Semoga harapan kita semuanya bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kenyataan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Yuk, Indonesia bisa, kita Garuda. Yuk, terima kasih telah menonton channel kami Jawahir Mansuri. Manakala ada kesalahan, ini semata-mata dari kebodohan saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.